Kalau bikin rumah nggak usah mewah-mewah, sederhana aja seperti ini sudah cukup. Ya, pokoknya ada satu kolam renang, ada jembatan kaca, itu sudah cukup ya, Bu ya. Sederhananya aja seperti ini ya. Yang penting sederhana. Dan ini baiti dan nati. Rumah itu supaya bisa mengantarkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai rumah hanya untuk pesta ulang tahun, untuk karaokean, tetapi juga untuk majelis untuk majelis sakinah, untuk majelis ilmu, dipakai pengajian rutin Arafah, itu enggak Bu? Apalagi pakai konsumsi gratis, luar biasa. Barokah ya. Nah, ibu-ibu ini kalau pengajian kan rajin dan pasti bawa tas karena pulangnya bawa snack, ya. Makanya kan saya dulu di Arafat ini awal-awalnya orangnya langsing-langsing, sekarang pertumbuhannya melebar, menyamping, terus karena sering pengajian dan pulangnya bawa macam-macam. Infaknya nggak jelas, tapi snacknya double, luar biasa. Tetapi nggak apa-apa, di dalam keluarga tentu banyak komponen yang Rasulullah bersabdakan baiti jannati. Rumahku adalah taman di mana tempat untuk menuju surga. Di dalam rumahnya Rasulullah kira-kira kulkasnya ada berapa pintu, Bu? Ada punya mobil berapa, Bu? Punya TV berapa pintu? Tapi dari rumah Rasulullah bisa mengantarkan ke surga karena adanya istri-istri yang solihah. Makanya sampai dikatakan, saya senang kalau kajiannya banyak ibu-ibu seperti ini. Kalau when you educate one man, you can educate one person. When you educate one woman, atau woman, you educate one generation. Artinya apa deh? Artinya English is important. But kameramen important. Important, penting ya itu. Inggris itu penting, artinya apa? Bahwa kalau kita mendidik satu orang laki-laki, yang terdidik cuma satu orang. Tapi kalau karena dia tidak mengembangkan kepada siapapun. Maksudnya, tetapi kalau mendidik satu wanita, maka kita telah mendidik satu generasi. Karena kenyataannya anak-anak itu akan terdidik oleh ibunya yang pertama kali. Al-ummu madrasatil ula wa madrasatil aulad. Kalau tidak solukatil kirat, tidak fasadat kirat. Kalau ibu itu baik, maka seluruh negara ini jadi baik. Dan kalau ibunya jelek, rusak, maka seluruh negara ini jadi rusak. Nyatanya ada nggak orang yang korupsi karena dorongan istri? Ada nggak? Ada. Banyak. Ibu jawab diri itu orangnya. Itu artinya bahwa pentingnya mendidik ibu. Ibu itu nanti punya hak dan kewajiban. Salah satunya nanti akan menjadikan surganya anak-anaknya. Sampai-sampai surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi wanita punya surga di dalam ridhonya suami. Istri surganya ada di suami. Suami surganya ada di ibunya. Bukan di istri. Itu surga dunia. Ya memang istri itu ada surga dunianya laki-laki. Kalau istri nggak punya surga ya ngapain? Makanya cari istri itu yang bisa berketurunan, yang cantik, yang molek, baino, simok, seksi, putih, mulus, kayak niat kalau bisa. Nah, tapi itu semuanya tidak menjadi makna di akhirat kalau tidak mensurgakan. Artinya bahwa bagaimana menjaga tugas seorang istri itu utamanya dalam hadis dikatakan kalau ada seorang istri yang dia sudah melakukan sholat 5 waktu, sudah mengadakan puasa wajib di bulan Ramadan, dia sudah menegakkan semua amalan, kemudian dia menjaga harta dikala suami sedang pergi, menjaga kehormatannya, dan dia selalu mencari ridho dari suami, maka seluruh pintu surga dibuka dan silahkan masuk surga dari mana saja kamu suka. Jadi kelihatannya memang seperti mudah ya.
Iya, kelihatannya. Suami saja ketika Iya. kita sebagai istri Cuma punya mati masalahnya surga. kadang-kadang tidak mudah untuk mentaati suami. Iya itu masalah. Artinya apa? Nanti ada lamatus syaitan, ada yang namanya orang untuk taat kepada Allah, taat pada suami, taat kepada siapapun. Untuk kebaikan itu ada godaan namanya nafsu. Ibu-ibu kalau mau amal baik yang dibayarkan susahnya, betul nggak Bu? Tapi kalau amal-amal jelek yang dibayarkan senangnya. Ya. Sebentar lagi kita Ramadan, yang dibayarkan waduh, tahu-tahu sudah mau Ramadan, padahal hutang yang kemarin belum lunas. Ada nggak yang seperti itu? Ya. Ibu kalau mau ke Amerika yang dibayarkan senangnya, betul nggak? Ya. Tapi kalau mau puasa yang dibayarkan susahnya, besok pagi puasa. Sekarang udah bayarkan, wah besok pagi puasa. Jam 2 lemes-lemesnya, jam 3 ngantuk-ngantuknya, jam 4 bingung cari bukanya. Puasanya besok pagi, tapi laparnya mulai hari ini. Tapi kalau mau piknik yang dibayangkan senangnya apa misalnya? Senangnya Oh, besok minggu piknik di puncak, nanti jejer pacarku. Kalau bisnya belok kiri, ambruk kanan. Kalau bisnya belok kanan, ambruk kanan lagi. Sampai tanya tulis habis ini, isi, lara, berpelukan. Pikniknya masih seminggu, senangnya mulai hari ini, betul nggak Bu? Iya. Makanya kalau sholat sendirian, tidak sholat jamaah, cepat mana Bu? Sendirian. Maka kalau sholat jamaah pahalanya lebih banyak. Wah sialan betul, imamnya kelamaan, kurang ajar. Ya, padahal kalau sholat sendiri cetul gede-gede plus. Iya, tapi biasanya kalaupun sholat berjamaah, kalau sudah tahu imamnya yang suka panjang-panjang, biasanya ditandain, oh ini mah suka panjang, jadi gak mau Jangan malah ditanya, kemarin panjang banget itu suratnya apa? Iya. Surat An-Naml. An-Naml itu apa? Semut. Daripada saya nggak ikhlas, hari ini mau baca surat apa? Surat Al-Fil. Al-Fil itu adalah gajah, langsung gak jadi imam. Karena kemarin semut aja panjang segini, apalagi sekarang Iya. nah, padahal Al-Fil malah pendek. Iya. Nanti kita bahas bagaimana mencari ridho suami. Iya, baik Pak De dan juga pemirsa semuanya, kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata sepertinya mudah sekali ya bagi seorang istri ketika menginginkan ridho dari Allah, cukup mencari ridho dari orang yang terdekat, siapa itu suami. Betul nggak Pak De? Ridho Allah, ridho ibadi. Iya. Ridhonya Allah sangat tergantung satu, ridhonya orang tua. Iya. Ridhonya Allah tergantung ridhonya suami terhadap istri. Terhadap istri. Sampai kematian istri, kalau suaminya ridho, dalam kematiannya itu suami tidak mempermasalahkan, dan ini termasuk istri yang diridhoi Allah, maka surga sudah menunggunya sebelum dia memasukinya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Iya. Di dalam sejarah nanti ada beberapa contoh dari sahabiah yang dipuji-puji, orang-orang yang pertama kali, golongan pertama masuk surga. Siapa itu? Mutiah. Mutiah ini adalah seorang wanita yang sahabat Nabi yang sangat taat kepada suaminya. Kenapa dia sangat taat? Sampai diceritakan di sinilah orang-orang Nabi sampai bersabdakan, dia mubasyar bil jannah, dia mubasyar bil jannah. Orang itu akan digembirakan dengan surga. Kenapa digembirakan dengan surga? Karena dia taatnya pada suami. Sebelum kita bahas, mari kita dengarkan dulu bagaimana Allah mengatur kedudukan suami di dalam rumah tangga dan bagaimana istri harus tahu posisinya. Ini saya ulang-ulang, kenapa? Karena bagaimana juga suami itu harus ditaati, karena suami yang bertanggung jawab. Kalau ada seorang suami punya harta, maka harta suami juga hartanya istri. Tapi harta istri bukan harta suami. Hartamu, hartaku, hartaku, hartaku. Enak dong. Dosa-dosa istri ditanggung oleh suami, tapi dosa suami lu tanggung sendiri. Gitu ya. Iya. Dan emang enak jadi laki-laki. Maka hormatilah suami. Jadi suami itu berat. Ibu senyum-senyum belum pernah jadi laki-laki. Jadi laki-laki itu berat. Laki-laki itu untuk menunjukkan ke laki-lakiannya, perlu ramuan ini, perlu pil ini, perlu biar dia laki-laki. Wanita nggak usah apa-apa, nyerah aja jadi wanita, diem aja jadi wanita. Laki-laki diem nggak jadi. Jadi intinya
bagaimana suami itu harus punya tanggung jawab dunia dan akhirat, karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Atau dibaca saya minta tolong dibacakan surat An-Nisa ayat 34, didengarkan baik-baik. banyak pesan, banyak aturan yang harus ditegakkan dari satu ayat ini.
Sayang durasi kita tidak terlalu panjang, tetapi tolong diartikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan. Ya, di dalam keluarga laki-laki adalah pemimpin. Ya. Dikatakan pemimpin kalau itu ditaati. Kalau tidak ada ketaatan berarti itu bukan pemimpin. Maka seharusnya rakyat taat pada pemimpin. Pemimpin harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Maka diteruskan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, Ya, dan dengan terus ya. Dan dengan sebab sesuatu yang telah mereka laki-laki nafkahkan dari harta-hartanya. Ya, karena dia sudah memberi nafkah sehingga mereka jadi pemimpin dan punya kewajiban untuk memberi nafkah. Maka nafkah keluarga adalah kewajiban dari laki-laki. Nanti jadi pertanyaan, apa boleh nggak seorang ibu atau seorang istri bekerja untuk mencari nafkah? Boleh nggak? Boleh. Tapi statusnya hanya untuk membantu, ya? bukan yang utama. Terus? Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri di balik belakang suaminya. Jadi orang yang solihah itu, istri yang solihah itu, dia taat kepada Allah dan memelihara kehormatannya. Artinya apa? Nanti ada cerita khusus mengenai kasus ini berkenaan dengan sahabiah bernama Mutiah. Tapi dilanjutkan dulu. Sebagaimana Allah telah memelihara dirinya. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan kedurhakaan mereka, maka nasihatilah mereka. Ya, kalau ada perempuan yang khawatir nusus berbuat yang menyimpang karena banyak shopping, banyak clubbing, setiap hari meeting, setiap hari tawaf dari mall ke mall itu tawaf. Ibu-ibu emang dari mall ke mall. Ya, jadi lemparnya bukan lempar jumroh tapi lempar rupiah ke sana kemari. Pakai kerudung aja 6 lapis. Sudah pertama ditali kayak mau pecah. Habis itu dikasih sandal lagi, terus dipinjol sana, terus dibikin terowongan Casablanca, terus dikasih rantai dari atas ke bawah. Diteruskan dulu. Rame Pak De ya. Pisahkanlah dirimu dari tempat tidur mereka dan pukulilah mereka. Maka jika mereka telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tapi kalau istrinya sudah baik-baik, jangan dicari-cari kesalahannya. Nanti saya ceritakan berkaitan dengan ayat ini. Baik Pak De dan juga pemirsa semuanya, kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Ya, baik Pak De, ini setelah saya punya pertanyaan dulu ya. Saya ceritakan dulu tentang ayat ini. Yaitu ketika Rasulullah mengabarkan, hei putriku Fatimah, nanti ada orang yang di zaman ini, hidup di zaman kita ini, termasuk rombongan pertama dari ibu-ibu yang masuk surga. Maka Fatimah, saya juga ingin tahu apa kelebihannya. Kalau pengen tahu, datanglah ke tempatnya Mutiah, seorang sahabat bernama Mutiah. Maka Fatimah buru-buru di sana. Tapi kemudian Fatimah itu membawa anaknya Hasan. Membawa anak Hasan, siapa ini? Saya Fatimah, saya mau bertamu. Oke, boleh bertamu. Tapi bawa siapa? Bawa Hasan. Waduh, saya tidak bisa mengizinkan laki-laki masuk di rumah saya sedang suami saya tidak ada. Nah, tapi ini masih kecil, walaupun kecil, tapi itu perlu izin pada suami. Karena anak kecil kadang-kadang pikirannya juga sudah besar. Maka besok ada kesini lagi, nanti saya izinkan kepada suami saya. Akhirnya lain kali datang lagi. Tetapi yang dibawa bukan Hasan, tapi Husain, adiknya. Kemarin yang saya mintakan izin Hasan, bukan Husain, maka pulanglah lagi. Besok saya mintakan izin kalau udah. Akhirnya diizinkan Hasan dan Husain, dua-duanya diajak. Setelah sampai di rumah, Masya Allah, dilihat dia nemuin tamu itu sambil asik masak, ambil menyiapkan itu semuanya segala macam.
kayak gini kok pertama kali masuk surga. Kalau ada tamu aja itu sibuk dengan urusan itu semuanya. Ya. Nyiapkan satu makanan sudah siap, baru mau nemuin sebentar ada satu pemukul kecil ditaruh di tempat makanan yang sudah siap. Maka terheran-heran, ini apa hubungannya makanan enak-enak dikasih pemukul kecil, kalau ini agak goceng ditaruh sebelahnya, ini buat apa? Daripada penasaran tanya, Fatimah tanya, ya Mutia, ini semua makanan sudah siap, kenapa harus ada goceng di sini? Ini adalah untuk suamiku, kalau nanti masakan saya tidak enak, biarkan dia tegur saya dengan memukul goceng. Maka ini kalau orang pengen masuk surga, mencari ridho suami, sampai bagaimana melayani suami luar biasa. Maka mohon tolong nanti mulai dari seminggu siapkan makanan semuanya, terus dikasih pemukul. Ya, ada satu lagi di situ. Buat apa? Nanti biar mukul saya kalau saya tidak. Artinya apa? Bagaimana menservis suami lahir dan batin luar biasa. Kesibukan istri adalah bagaimana menyenangkan suami. Sisi lain, suami yang baik adalah yang tidak menyusahkan istrinya, yang tidak memaksa-maksa istrinya. Sebusuk-busuk laki-laki adalah laki-laki yang suka menyakiti hati istrinya, dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada suami yang suka menghinakan istrinya. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada seorang suami yang suka memuliakan istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang sangat memuliakan istriku. Maka Rasulullah sering di rumah itu jahit bajunya sendiri, bersihkan rumahnya sendiri, kadang masak. Ini bukan berarti kalau ikut sunnah Rasulullah karena ngepel gitu. Ini sunnah Rasulullah kalau masak sendiri, bukan begitu. Artinya bagaimana suami istri ada kerja sama, bukan menang-menangan gitu. Baik, tidak ada yang mau tanya? Ya, sudah ada. Silakan yang mau bertanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budi. Ya. Saya Dini dari Majelis Zikir Ilmu dan Arahan. Ya. Saya mau tanya, kalau Dini tahu nggak artinya? Dini itu agama. Dini berarti agamaku. Jadi kalau aku memeluk agamaku berarti aku memeluk dini. Bukan gitu ya. Dini itu agama, dini agamaku. Islam Madinah berarti Islam agama. Ya, terus Din? Kalau seandainya seorang istri pergi tanpa sepengetahuan suami, itu bagaimana? Ya. Ada dua. Satu, boleh kepergian yang tanpa pengetahuan suami, itu diizinkan kalau alim ridho, yang kira-kira suaminya ridho dengan kepergian itu. Misalnya ke pasar, ada tukang sayur lewat terus dia keluar, ada tukang sayur di depan, itu kira-kira kalau suaminya ketahuan suaminya, kira-kira diizinkan nggak? Tapi kalau perginya ke Amerika 3 bulan nggak izin suami, kira-kira gimana? Kira-kira kalau itu mengundang fitnah, maka nanti ada alim ridho. Ya. Kalau perginya hanya sekedar untuk pengajian, insya Allah suami ridho nggak? Tapi kalau pamitnya pengajian ternyata tawaf di mall, gimana? Nah, itu menipu suami, menyalahgunakan perizinan. Iya. Intinya kepergian istri sebaiknya izin pada suami, tetapi ada alim ridho. Seperti saya di sini, kalau setiap saat tidak mungkin istri saya selalu izin ke saya. Saya sendiri banyak di Jakarta, istri banyak di Jogja, maka kalau dia pergi-pergi selama kepergiannya ke fakultas, nggak tiap izin, padahal saya sedang syuting, sehingga tidak jadi ngajar karena nunggu. Ini telepon nggak jelas baru syuting. Nah, tapi kalau dia pergi keluar kota atau pergi yang mengundang fitnah, perginya mungkin bersama teman-teman fakultas, dosen-dosen yang lain, pasti dia akan minta izin. Dan itu nanti boleh diizinkan, boleh tidak, dilihat mengandung fitnah. Iya, dan sama-sama paham kalian. Iya. Karena harus sama-sama tahu. Itu yang paling penting. Makanya alim ridho itu harus saling ridho. Sama dengan kita pakai barangnya orang lain, boleh nggak? Enggak dong. Nggak boleh, tetapi ada alim ridho. Misalnya ibu mau sholat, ada sendal jepit di situ, mau pakai, nggak usah izin, kira-kira diridhokan nggak? Jadi nggak usah izin kepada pemilik rumah ini, kira-kira mau wudhu ada sendal jepit, pakai saja, insya Allah alim ridho. Tapi kalau mau pergi kok ada mobil
masih terbaru apa? Wah, maksudnya ini hari itu di bawah seminggu boleh nggak? Marah nanti semuanya nggak boleh. Oke, lagi. Baik, berikutnya silakan yang mau bertanya lagi itu. Iya, silakan. Ya, mic-nya Bu. Mic-nya Bu, mohon maaf Bu, mic-nya itu untuk properti Bu, jangan dijual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di situ biar kelihatan ya. Nama saya Nur Hayati dari Pengajian Arafat. Dulu Pak, beberapa kali saya mendengar ceramah yang ada di sekitar rumah saya. Kebetulan penceramah itu mengatakan, Bu, kalau giliran mengaji tinggalkan semua pekerjaan rumah tangga, Bu. Tinggalkan saja. Terus satu lagi mengatakan, kalau misalnya pergi untuk berdakwah, Bu, tanpa izin suami juga boleh. Nah, ini saya bingung, kok bisa penceramah mengatakan hal yang seperti itu? Sebenarnya bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya. Pertama, kalau mengaji sampai meninggalkan pekerjaan rumah itu tidak benar. Karena tugas seorang istri adalah taat kepada suami, menjaga harta, menjaga kehormatan. Tidak ada sejarahnya seorang istri pergi walaupun untuk dakwah. Apalagi istri mau dakwah sebaiknya harus izin. Sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang lebih. Artinya ibu mau lakukan kebaikan tapi tidak dengan cara baik. Contohnya jadi Robin Hood. Robin Hood itu mau nolong orang miskin tapi caranya ngambil milik orang kaya. Jadi ada Robin Hood mau nolong orang miskin. Misalnya di sini ya, kelihatan dari wajahnya. Tapi ngambil miliknya orang kaya. Kayaknya sesama miskin semua. Miliknya orang kaya, orang nolong orang miskin ngambil miliknya orang kaya, boleh nggak? Nggak boleh. Tujuannya baik tapi caranya salah. Tujuannya ngaji tapi caranya meninggalkan rumah. Sebaik-baik istri itu adalah menjaga rumah ketika suaminya sedang pergi. Itu bukan berarti tidak boleh pengajian. Seharusnya kalau memang pengajian selesaikan dulu pekerjaan rumah. Kayaknya kan itu. Rumah-rumah juga institusi. Bukan berarti nggak boleh pengajian sama sekali. Kalau nggak boleh pengajian sama sekali, nanti ibu kurang pengetahuan jadi dolar-dolar tulang di on. Dan bagi suaminya juga memang harus tahu ya. Harus tahu kegiatan istri itu apa. Jangan sampai istri juga seperti kata dalam tempur, nggak kenal apa-apa. Minimal istri itu banyak pengalaman, betul nggak Bu? Iya, betul. Minimal bisa bedakan WC duduk dengan WC jongkok. Suaminya pejabat diajak ke hotel mewah, WC-nya duduk untuk jongkok di atas, nah ini namanya dia pejabat. Mosok WC duduk ada sepatunya. Ada kan di sini, syuting di sininya WC baru ada sepatunya. Nah, kecil lagi berarti tadi nongkrong di atas. Biasa rumahnya Bekasi biasanya di pinggir-pinggir. Jangan tersinggung dulu dalam mikir. Jadi minimal tahu. Baik ya. Kita lanjutkan kembali ya tadi. Iya, bagaimana istri-istri Rasulullah dulu takut sekali kalau Rasulullah tidak ridho. Ya. Dan juga kita lihat sisi lain bahwa Rasulullah selalu mencari bagaimana istrinya juga senantiasa taat dengan cara menghargai istri. Sampai-sampai Rasulullah itu supaya istri gak kecewa dan senantiasa dibalas ketaatan itu kewajiban istri, tetapi juga istri dapat hak-haknya. Sering kita itu menuntut hak tapi lupa kewajiban, betul nggak? Iya. Itu dimulai dari anak kecil. Ya, gimana tuh? Karena kita itu mendidik anak kita dididik hak bukan kewajiban. Maka dari nyuapin aja hak. Itu diganti wajib gitu. Sehingga orang Indonesia ini banyak yang menuntut hak lupa kewajiban. Ya. Sampai-sampai istri Rasulullah selalu taat pada suaminya, tapi Rasulullah selalu membawa oleh-oleh kalau pulang dari bepergian. Sampai satu ketika Rasulullah pernah pulang terlambat, lupa nggak bawa oleh-oleh, akhirnya keliling rumahnya 3 kali. Sampai ditemukan satu batu yang sangat bagus, maka Rasulullah ngambil batu itu, ketok pintu pakai batu itu, bok. Kaget umum ini dibentak, siapa itu? Malam-malam ketok pintu kayak perampok. Rasulullah juga kaget. Seumur-umur jadi suami belum pernah dibentak sama istri seperti ini. Ada kan istri yang suka galak, ada nggak? Ada. Pokoknya yang ngomong itu yang bilang ada tadi itu orangnya.
gitu. Apalagi yang diem itu lebih galak lagi itu. Akhirnya begitu buka pintu semuanya minta maaf. Ya Humairah, aku yang salah. Dan kebetulan Aisyah juga mengatakan aku yang salah. Rasulullah kalau bertengkar rebutan salah, aku yang salah, aku yang salah. Maka pulang dari sini suami istri biasakanlah kalau bertengkar rebutan salah. Ada nggak ya yang begitu di sini? Ya, aku yang salah, aku tak sikap betul. Aku yang salah. Aku yang salah. Kamu yang salah, kamu yang salah. Ya. Kalau orang sini rebutan itu bedanya Rasulullah dengan jamaah arokat itu. Makanya nanti biar tahu tentang salah. Maka Rasulullah, ya Humairah tadi saya lupa nggak boleh, ada batu yang sangat bagus, mudah-mudahan engkau berkenan. Apa kata Aisyah radhiyallahu, engkau suami terbaik di seluruh dunia ini, di seluruh Meruya, di seluruh kebun jeruk ini suami terbaik adalah engkau. Bertahun-tahun menikah ya Rasulullah belum pernah dapat oleh-oleh batu ya ini insya Allah lebih langgeng dari kita menghargai suami. Maka tolong para suami di rumah nanti kalau pulang terlambat carilah batu. Serahkan pada istrinya, ini sunnah roh. Timbuk mukamu malah satu. Nggak apa-apa Bu ya kalau batunya berlian, batu instan boleh ya, nggak apa-apa. Maunya gitu. Kalau suami sudah mulai-oleh, maka istri harus taat pada suami. Suami bawa oleh-oleh, tolong istri juga nawari sebelum diminta. Malam ini mau sedekah nggak Mas? Sedekah ya? Iya. Landasan sudah siap. Bagaimana? Ada pendaratan nggak? Masya Allah, indah sekali. Ini kayaknya ibu seneng banget. Suami jalan pulang ya Bu? Subhanallah ya. Masih ada pertanyaan? Silakan ya. Silakan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Ibu Katrina dari Majelis Zikir Ar-Rohat ya. Saya mau tanya tadi katanya surganya istri terletak pada suami. Ya. Bagaimana kalau suaminya tidak bisa jadi panutan atau tidak bisa jadi imam? Apa perlu Jadikan Ya, bagaimana kalau memang suami sendiri tidak mengarahkan pada jalan yang benar, tidak menjadi panutan yang baik? Iya, ada nggak ya seperti itu suami ya? Iya, ada ya. Kemungkinan ada. Iya, Saya sendiri tidak seperti itu. Ya, intinya adalah kalau ajakannya ajakan kebaikan kita harus taat, tetapi kalau memang dia mengajak pada yang tidak benar maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada rumusnya taat kepada seorang makhluk, baik bapak, ibu, suami, kalau itu bertentangan dengan agama. Misalnya, Bu, istri, ini kok banyak sekali musibah di rumah kita, mungkin kita kurang sedekah laut, maka suruh nyembelih kepala kerbau dibawa ke Loro Kidul sampai siraman sampai luar biasa. Itu semuanya tidak boleh. Karena itu musyrik, itu syirik atau perilaku yang enggak benar secara agama. Saya itu kasihan punya teman itu istrinya sudah meninggal lama dan sekarang mau nginep di sini, tolong dilayani ya Bu. Boleh nggak gitu? Nah, katanya harus taat pada suami. Tidak, karena ketaatan kalau dia dalam kebaikan. Ya. Nah, tentu itu juga terjadi di zaman kenabian dulu. Dulu Asia tahu Bu? Asia ini orang yang taat luar biasa, tapi suaminya penjahat. Siapa suaminya? Fir'aun itu orang penjahat, tapi istrinya istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Tapi ada juga yang suaminya solehnya luar biasa, tapi istrinya penjahat. Ada enggak? Yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh masuk surga, sementara istrinya namanya Bu Nuh. Ya. Istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh, dan istrinya Nabi Lut namanya Bu Nuh, dan Bu Lut masuk neraka. Tapi ada nggak suami istri yang masuk surga? Ada Rasulullah dan Khadijah, termasuk Nabi Yusuf dan Zulaikha. Termasuk beberapa nabi banyak yang suami istri masuk. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Ya, amin ya Rabbal alamin. Masih ada lagi? Ya, satu lagi silakan Bu. Silakan. Mana mikrofonnya? Ya. Silakan mic-nya. Ya. Silakan mic-nya. Ya.
Boleh berdiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella dari Majelis Taklim Ar-Rohas. Ella, ya. Pak dia mau tanya, Iya, gimana? suami saya kan jauh. Kadang-kadang kita mau pergi-pergi, kita kontak nggak ketemu. Suami apa? Ya. Akhirnya kan kita jalan aja. Setelah pulang baru kita cerita. Nah itu masuk di ridho Allah apa ridho suami? Iya. Jadi kita nggak bisa akhirnya pergi gitu ya. Iya. Sekarang perginya untuk urusan apa? Istri itu jangan suka macem-macem, udah semacam aja. Pengen cabangnya. Iya. Oke, pertama dilihat kepada kemaksimalannya. Iya. Kalau memang suami itu sudah dikasih minta izin, nggak bisa, padahal tingkat kepentingannya itu diperlukan. Harus untuk kebutuhan anak, harus bagaimana antar anak, harus keluar ke rumah sakit atau sesuatu yang masih diperlukan, dilakukan saja. Tetapi kalau hanya untuk macam-macam tadi, biasanya wajah suka macam-macam. Nah, macam-macam itu untuk cari yang tidak ada gunanya. Min husnil Islam tarkuhu malam yakni. Sebaik-baik wanita itu meninggalkan yang tidak ada gunanya. Apa nggak boleh misalnya main gitar itu boleh nggak? Boleh, tapi kalau semalam untuk gitaran terus itu membuang waktu. Maka tergantung kepada kepentingannya. Saya lagi, ridhonya suami adalah surganya istri. Ridhonya suami juga ridhonya Allah. Maka pastikan seorang suami harus bisa memberi perlindungan kepada istrinya, menghargainya. Bagaimana suami betul-betul bertanggung jawab angkusaku tapi istri harus menjaga ketaatannya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, selalu taat pada suami. Kalau yang seperti ini akan dilakukan, masing-masing tahu hak dan kewajibannya. Kesimpulannya, kewajiban suami adalah hak istri, kewajiban istri adalah hak suami. Bagi kita yang paling penting memenuhi kewajibannya, jangan menuntut hak kita. Yang penting kita taat pada suami, dan suami punya kewajiban memberi nafkah lahir batin kepada istri. Kalau semua berorientasi iya karena butuh, tunaikan dulu kewajiban, maka nanti hak akan kamu dapatkan. Ridho Allah, ridho ibadi, Allah akan ridho kepada orang-orang yang saling meridhokan di antara manusia, terutama suami istri. Mudah-mudahan keridhaan itu ada pada rumah tangga kita, jadi rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.